Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi, siang, sore, malam semuanya ya. Semoga dalam keadaan sehat selalu semuanya. Baik, untuk mata kuliah pemrograman multiplatform ya. Sebelumnya mohon maaf sekali karena banyak kesibukan ya, kemarin baru ngurusin pindahan dan kemarin juga ada eh, koordinasi dengan kampus, jadi banyak yang agak tertunda ya. Oke, nah untuk penggantinya setelah praktikum kemarin kita sudah berhasil membuat sebuah tampilan awal ya, karena baru ada halaman login ya, ada register, ada dashboard. Nah, di pertemuan hari ini kita akan bahas terkait dengan share preference. Apa sih ini share preference gitu ya? Kalau teman-teman pernah membuat program di PHP atau website itu ada yang namanya session ya. Session, sesi gitu ya. Nah, kalau di mobile atau di mata kuliah kita ini yang kita fokuskan di Flutter, itu ada yang namanya share preference. Nah, share preference ini berfungsi hampir sama persis dengan session tadi. Namun apa sih yang membedakan antara session dengan share preference ini? Coba kita lihat dulu ke materi kita ya. Nah, ini untuk posisi awal ya dalam praktikum ini, kondisinya seperti sama dengan yang sebelumnya. Kita sudah halaman login sudah punya, register udah punya, yang sudah connect ke database ya ini ya. Halaman dashboard cuma nampilin aja gitu ya, halaman dashboard. Nah, halaman registernya sudah berfungsi untuk menambahkan akun. Halaman login bisa verifikasi akun ya, kalau sudah dibuat validasi gitu. Jika berhasil login maka akan diarahkan ke dashboard. Hanya sebatas itu yang kondisi tahap pertama. Nah, yang akan kita lakukan di pertemuan hari ini yaitu adalah menyimpan data login ya. Dalam kasus ini adalah nama lengkap dengan menggunakan share preference tadi. Kemudian menampilkan nama pengguna di halaman dashboard ya. Jadi kita buktikan bahwa akun yang digunakan ini benar-benar akun yang login. Jangan sampai nanti kita login pakai akun A, ternyata di dashboard itu dibacanya sebagai pengguna B. Ya, jangan sampai, itu fatal itu. Terus menyediakan tombol logout untuk menghapus session atau share preference tadi. Nah, apa sih sebenarnya yang menjadi perbedaan antara session di web tadi dengan share preference di mobile ini ya? Nah, kalau yang web tadi itu disimpannya di server side atau disimpannya di server ya. Sedangkan kalau yang mobile itu di client atau di kita gitu ya. Disimpannya di mana? Ya di lokal perangkat kita. Itulah kenapa kita kalau misalnya sudah menyimpan sebuah akun atau login di sebuah username di akun misalnya Instagram gitu ya atau Facebook gitu ya, sosial media. Nah, itu kita tidak perlu login lagi setiap ingin mengaksesnya. Kenapa? Karena kita sudah punya atau sudah disimpan data kita ke dalam local device kita gitu ya. Beda memang dengan peruntukan untuk akun-akun bank ya, itu memang dibuat khusus tidak menyimpan seperti itu ya. Nah, cara kerjanya kalau yang di web itu otomatis aktif ya. Jadi ketika kita mengakses web nanti bisa langsung aktif ya. Sedangkan kalau yang mobile itu harus secara eksplisit ya disimpan dan dibaca. Jadi misalnya setelah login nanti ada gitu ya. Kemudian durasinya ya. Kalau kita di website itu biasanya kan untuk akun-akun tertentu ya. Misalnya kita login pakai akun apa gitu ya, selain sosial media. Nah, kadang kita sudah close browser kita itu sudah logout. Misalnya terutama kalau kita di warnet gitu ya.
itu fungsinya kayak gitu untuk menjaga akun-akun kita itu tetap aman gitu ya. Jadi ada beberapa sistem yang membuat durasi waktunya jika tidak ada aktivitas selama sekian menit maka sessionnya akan dihapus gitu ya. Jadi harus login lagi untuk bisa mengakses web tersebut. Nah, sedangkan kalau yang mobile itu bertahannya di local device, otomatis dia selama aplikasi ini tidak dihapus, selama kita tidak meng-clear ya data data di HP, itu username dan password kita akan tersimpan terus gitu ya. Jadi bisa kita akses terus gitu. Nah, kalau dari sisi keamanan tentu saja ya yang disimpan di server tadi itu lebih aman dibandingkan dengan yang mobile tadi karena dia mengaksesnya itu terus-terusan ya. Bayangkan kalau kita misalnya HP-nya hilang terus kita sedang di login di beberapa akun gitu ya. Itu kan kita tidak perlu login lagi tuh, sudah langsung pakai. Nah, bayangkan itu tingkat keamanannya gimana gitu ya. Nah, untuk kegunaan umum, ya biasanya untuk login, untuk penyimpan status, dan lain-lain yang sifatnya di server tadi. Sedangkan di mobile itu untuk penyimpan token login, nama user, pengaturan, dan lain-lain. Pokoknya data yang bisa disimpan ya. Seperti itu. Oke, kita langsung praktek aja ya. Nah, untuk menggunakan share preference, itu kita harus copy dulu si share preference ini ke dalam pubspec kita ya. Dia ditaruhnya di dalam sini ya, yang dependensi gitu ya. Dependensi kita di sini. Nah, tuh kelihatan. Oke. Oke. Ini sudah running otomatis ya pubget-nya ya. Harus di pubget sebenarnya, tapi punya saya sudah running otomatis. Oke, ini udah otomatis ya. Nih. Nah, tahapan selanjutnya oke, yaitu kita import ya. Sampaikan dulu. Seperti proyek-proyek yang lain ya, kayak kemarin kan kita pakai ini Dart. Nah, kita juga harus mengimport si share preference-nya. Ini belum saya kopikan ya kodenya ya. Ini dia. Tapi saya coba pastekan di sini gitu ya. Ini tentu saja kita letakkan di atas sini. Ini kuning karena belum dipakai. Sorry. Kita pakainya jangan di register dulu ya. Kita pakainya di login dulu. Aduh. Kita pakainya di login dulu. Oke, di login kita tambahkan kode ini. Paket share preference. Oke. Kemudian yang bagian ini ya. Sebenarnya yang perlu kalian cek itu di sini nih. Share preference sama dengan await ya. Ini kan cuma mengecek apakah nama lengkapnya itu kan dikirim. Ini nama lengkap diambil dari mana? Ini diambil dari, coba kita runningkan juga SEM-nya ya. Lupa tadi di awal. Jadi teman-teman jangan lupa di running
Apache sama MySQL. Wah, ini paling malas saya kalau sudah masalah kayak gini nih. Oke, jalan. Ini aja ya biar pendek ya. Nah, tadi mana nih? Si nama lengkap ini ya diambil dari C, SEM, htdoc, portal UIN, login. Nah, itu diambil dari sini ya. Nama lengkap ya. Jadi dia mengambil data nama lengkap dari pengecekan username dan password gitu ya. Jadi kan ini kan mengirimkan sukses, mengirimkan pesan, message, mengirimkan nama lengkap dan mengirimkan email. Nah, nanti ditangkap oleh si Flutter-nya di sini. Jadi ini disesuaikan ya dengan database teman-teman. Kalau yang tidak pakai sama persis kayak punya saya nih. Di bagian sini ya. Jika sukses, nah ini kan yang dikirim dia hanya langsung mengarahkan ke dashboard sebelumnya ya. Di sini kalau misalnya datanya sukses ya, ini kan suksesnya sama dengan true. Sukses sama dengan true. Nah, ketika suksesnya sama dengan true, dia langsung mengarahkan ke dashboard tanpa ada proses apapun gitu ya. Di sini kita lihat ya. Ini kan kalau sukses sama dengan true, dia maka akan langsung mengarahkan ke dashboard. Kalau ini kan suksesnya false. Ini suksesnya false juga. Nah, kita buat dia perubahan. Jadi, ketika datanya sukses, kita cek lagi apakah ada nama lengkapnya atau tidak gitu ya. Nah, kemudian kita ambil si share preference tadi dan gunakan nama lengkap ini sebagai data yang akan kita gunakan ya. Jadi yang kita simpan di share ini adalah si nama lengkapnya tadi. Kalau ini sama aja ya, navigator untuk memindahkan halaman ya, yang ini nih. Ini saya copy sampai di sini nih. Set. Ini kepanjangan. Oke. Jadi jika datanya sukses, itu ada nama lengkap diambil ya, dipastikan nama lengkapnya tidak kosong, tidak nul, dan seterusnya. Oke, tahapan selanjutnya yaitu di halaman dashboard. Sebenarnya ini halaman dashboardnya langsung saya kasih semua ya. Maksudnya saya kasih kode karena yang di halaman awal itu kan cuman menampilkan seperti ini aja ya di halaman dashboard itu ya. Di halaman dashboard itu hanya ada menampilkan teks aja nih. Ini halaman dashboard. Nah, ini saya sudah buatkan di sini beserta komentar-komentarnya. Jadi dilihat di sini ada contoh. Sebenarnya ini tidak perlu saya paparkan ya. Saya import preference ini ya. Sama nggak sih dengan import sebelumnya? Import share preference. Oke, preference.dart sama ya. Share preference.dart. Oke. Nah, kemudian dia tetap menggunakan fungsi dashboard screen state ya. Kemudian ini menyimpan nama lengkap yang tadi kita simpan, yang kita tangkap dari PHP tadi. Kemudian kita load nama lengkapnya tadi ya.
Nama lengkapnya tentu saja diambil dari database tadi ya, dari database yang sini. Set, mana nih? Nah ini dia, di portal mahasiswa kayaknya ya. Nah ini ya, ada tabel user, nama lengkapnya Lukman. Oke. Terus ada untuk memuat nama pengguna ya, dari share preference. Jadi ada future void, ini seterusnya bisa diikuti aja. Oke. Terus yang selanjutnya selain kita mengambil nama lengkapnya, itu kita buatkan juga fungsi untuk logout. Jadi kita pastikan bahwa akunnya ini agar tidak tersimpan terus, misalkan seperti itu ya. Nah, ya. Await preference clear itu adalah untuk perintah untuk menghapus data yang tersimpan ya. Di sini saya buatnya dalam bentuk button ya. Nah, ketika statusnya itu sudah terhapus ya, si share preference-nya, maka dia akan langsung diarahkan ke halaman login. Jadi meminta untuk login kembali. Dan tampilannya adalah seperti ini, ada halo, nama lengkapnya siapa gitu ya, yang diambil dari share preference tadi. Ya, coba kita running dulu kodenya ya, apakah ada yang error. Yang pertama dilakukan adalah memanggil si ini share preference ya. Nih. Karena tadi tipenya teks dan untuk menyingkat waktu ya saya ini kan hanya sederhana aja teman-teman ya. Jadi saya replace aja gitu. Cepat. Oke. Nah, sekarang kita coba lihat apakah ini berhasil jalan gitu ya. Nggak pilek nih guys. Sorry. Oh, ini ada yang salah nih. Ada yang tahu salahnya di mana? Kok source? Kesalahannya pertama adalah sini ya. Kita perlu pastikan bahwa IP address-nya itu harus sama ya. 192.168.43.205. 43.205. Ini aja dulu ya. Ini 43.205. Registernya juga sudah aman. Harusnya sudah aman sih. 127. Oke, udah jalan ya. Kita coba langsung login aja ya teman-teman ya. Kalau yang registernya kan harusnya udah ya. NIM-nya 789 ya. Sesuai dengan yang di database. Ini database saya NIM-nya 789 karena saya kan loginnya pakai NIM ya. Ini passwordnya kemarin sebelum di enkripsi. Nah, ini sudah berhasil ya teman-teman ya.
Halo Lukman. Nah, di sini ada button logout untuk penyimpan si database ini tadi ya. Seperti itu, teman-teman. Nah, ini kalau sudah di Oke. Nah, kalau dia tidak ada sessionnya atau tidak ada share preference, ketika kita akses langsung ya, ini saya langsung akses dashboard, dia tulisannya halo mahasiswa, jadi nggak ada namanya gitu. Kenapa? Karena dia sudah logout tadi, teman-teman. Jadi seperti itu. Ini kita berbicara logikanya ya. Kalau secara fungsional resmi, si aplikasi tentu saja tidak boleh memberikan akses kepada seperti ini ya. Jadi aksesnya tidak boleh. Nah, sebenarnya harus kembali lagi ke halaman login, tapi nanti dulu. Kita coba latihan satu persatu karena ini kan setelah berhasil mengkonekkan ini, kita tinggal mengembalikan mengisi halaman ini tadi. Nah, untuk memastikan itu coba kita buat akun baru deh ya. Kita buat di register ya teman-teman ya. Satu akun baru lagi. Nama lengkapnya si misalkan name-nya 990, emailnya lhak@gmail.com, passwordnya sama 1234 134. Oke, lhkareza, name-nya 990. Oke, ini sudah dibuat. Kita coba lihat di database. Di database, oke, ini ada ya. Padahal passwordnya sama ya, tapi hashnya beda ya. Kita buat menjadi ya. Oke, sudah tersimpan ya. Nah, ini kita restart dulu aja ya. Kita restart belum nih? Passwordnya adalah 990 1234. Login. Halo lhkareza. Jadi dia membaca database yang tersimpan itu adalah lhkareza sesuai akunnya. Nah, teman-teman coba yang ini dulu ya. Materi ini dulu gitu. Ini importnya saya taruh di sini juga ya. Ini belum saya save ya. Di dashboard ini jangan lupa ditambahkan ini import share preference di fungsi kalau yang ingin menggunakannya seperti itu. Sini ya berarti. Oke, ini kita bawahin. Sekarang ngedit ini ya. Terus ini kita delete paste. Salah tadi copy udah ya. Copy paste di sini. Nah, jadi di bagian atasnya itu untuk memanggil si share preference. Oke, dan di bawahnya kita panggil fungsinya.
Nah, seperti itu untuk share preference ya. Jadi teman-teman silahkan dicoba. Nanti perkembangan selanjutnya akan saya update lagi. Seperti itu, ini udah kelamaan videonya ya. Udah 20 menit. Seperti itu teman-teman, terima kasih banyak untuk waktunya. Saya tutup untuk sesi tutorial hari ini. Terima kasih banyak sekali lagi. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.